untuk ia, yang akrab dipanggil Simbok oleh anak, cucu, dan tetangga-tetangganya, kini berusia 95 tahun. Goresan raut wajah Simbok menggambarkan kebahagiaan dan kepuasan yang luar biasa. Tenaga Simbok mulai berkurang, namun semangatnya terus membara. Simbok adalah saksi sejarah. Simbok adalah wanita yang tegar. Meskipun orang zaman dahulu, tapi Simbok mampu belajar seperti orang belajar di masa kini. Meskipun orang zaman dahulu, Simbok bisa membaca dan tidak lagi buta huruf. Kita saksikan kisah perjalanan kehidupan Simbok berikut ini. Simbok lahir pada zaman penjajahan Belanda. Di saat negeri ini mengalami kesulitan dalam segala bidang. Di saat rakyat Indonesia berjuang mengusir para penjajah. Simbok kecil mengalami masa penjajahan bangsa Jepang di negeri ini. Simbok adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Simbok hidup bersama kakak perempuan dan ayahnya. Ibunya meninggal dunia waktu Simbok masih kecil. Sebuah desa di lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, Simbok dilahirkan dan tumbuh besar. Di desa itulah Simbok setiap hari belajar mengerjakan pekerjaan rumah bersama kakaknya. Setelah menyelesaikan pekerjaan di rumah, Simbok membantu di rumah Ibu Lurah, membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Karena merasa senang dengan Simbok yang selalu membantunya, Ibu Lurah mengajari Simbok mengenal huruf dan belajar membaca. Simbok sangat senang belajar bersama Ibu Lurah. Akhirnya, Simbok bisa membaca dengan mengeja, lalu dapat membaca dengan lancar. Tunggu setiap hari menghangatkan Simbok di pagi hari. Saat orang lain masih tertidur, Simbok sudah bekerja di dapur, menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya saat Simbok bekerja seharian nanti. Pekerjaan rumah selalu Simbok kerjakan setiap pagi tanpa menghiraukan rasa dingin yang menusuk tubuhnya. Simbok terus bersemangat menyambut pagi. Tak hari dengan malu menampakkan dirinya. Simbok telah bersiap dengan baju buruhnya untuk pergi ke sawah dan kebun orang. Simbok bekerja dengan sangat hati-hati karena Simbok tidak ingin kehilangan kepercayaan orang dalam mempekerjakannya. Simbok bekerja dari pagi hari hingga petang. Tiada pernah Simbok merasakan lelah karena mentari selalu menghangatkan tubuhnya yang lemah. Saat biji kopi mulai memerah, Simbok sangat bahagia karena pekerjaan akan segera Simbok lakoni untuk mendapatkan upah memenuhi kebutuhan keluarganya. Meski semut menyerang Simbok, Simbok tetap bersemangat dalam memetik kopi. Di
pematang sawah inilah Simbok biasanya bekerja untuk menyiangi rumput, untuk menanam padi dan memanen padi. Terik matahari tanda tawa bersama teman-teman saat bekerja adalah obat penyembuh lelah yang Simbok rasakan sepanjang hari. Saat memetik jagung, bukan hanya lelah yang Simbok rasakan, namun tubuh diserang oleh rasa gatal. Tapi semua harus Simbok lakukan agar tungku tetap menyala setiap pagi hari, tanda anak-anak Simbok tidak akan pernah kekurangan makan. Upah memetik jagung tidak seberapa, tapi semua Simbok lakukan agar Simbok bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena suaminya kini hanya bisa terbaring merasakan sakit tubuhnya, dan Simbok terus berjuang untuk menjadi tulang punggung keluarga agar anak-anaknya tumbuh hingga kelak menjadi orang yang memiliki nasib yang lebih bagus dari Simbok. Itulah doa yang selalu Simbok panjatkan dalam setiap sujudnya. Ketika hari mulai petang, Simbok pun pulang. Lelah, letih tergambar di wajahnya. Namun senyum terus Simbok kembangkan karena Simbok tahu di rumah suami dan anak-anaknya menunggu kedatangan Simbok. Kini Simbok sudah lanjut usia, namun semangat terus Simbok kobarkan melalui nasihat-nasihatnya. Mentari pagi yang dulu menemaninya di pematang sawah, kini menemani Simbok berjemur di belakang rumah. Simbok selalu mengajarkan kebaikan untuk anak cucunya. Sekali pagi hari Simbok hanya diisi dengan rebahan dan berselimut karena tubuh Simbok mulai sakit-sakitan. Perjuangan Simbok belum berakhir. Simbok akan terus mengajar anak dan cucu akan arti kesabaran dan kegigihan dalam menjalani hidup. Ini dengan kebahagiaan Simbok menikmati masa senjanya.